Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar negeri sana. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Cepri selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel saya dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada salah satu sahabat kita, salah satu para pendengar, yaitu Ibu Siti Khadijah yang ada di kota Jakarta Selatan. Ibu Siti Khadijah ya, yang ada di Jakarta Selatan minta dijelaskan dengan adanya bantahan tasawuf dan termasuk tanya jawab. Mudah-mudahan untuk Ibu Siti Khadijah, karena waktunya hanya 10 menit lebih barangkali ya, mudah-mudahan cukup. Ini masalah pertanyaannya memang yang sudah dibukukan banyak sekali, bantahannya sih cukup sedikit, namun tidak ada salahnya kalau saya akan mencoba. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Siti Khadijah yang ada di Jakarta Selatan yang sudah bergabung bersama kami Radio RAS yang ada. Mudah-mudahan untuk saudari menanya, termasuk untuk seluruh para penggemar, para pendengar yang aktif mengikuti kajian tanya jawab seputar dunia lain edisi religi ini, Allah selalu senantiasa memberi kemudahan dalam seurusannya, tingkatkan derajatnya, luaskan rezekinya, dan diselamatkan dunia akhirat. Mari kita sama-sama mengkaji sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita Ibu Siti Khadijah yang ada di Jakarta Selatan. Kembali kepada saudara pendengar, mari kita sama-sama uraikan apa yang dipertanyakan, bahwasanya di sini mengenai bantahan untuk menutup uraian kami tentang tasawuf ini rasanya belum cukup sebelum membahas beberapa bantahan atau katakanlah sanggahan ya terhadap tasawuf dan ahli sufi. Insya Allah kami akan memberikan jawaban atas sanggahan siapapun demi untuk menghilangkan keraguan-keraguan mereka terhadap tasawuf dan ahli sufi itu. Nanti kalau misalnya saya tidak selesai tentang membacakan tanya jawab yang sudah dibukukan, dipersilakan Anda bisa membuka video-video sebelumnya, di situ sudah ada ya. Mari kita sama-sama mengkaji, yaitu Allah berfirman, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu was'arabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah perhiasan kamu kalau akan pergi ke masjid. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Dari ayat ini, kata mereka, Tuhan memerintahkan supaya kita berhias diri kalau akan pergi ke masjid, bukan sebagai orang tasawuf yang mengenakan atau memakai kain yang kasar-kasar saja. Seharusnya kita memakai wool atau made in England atau gabardine bikinan Inggris, itu menurutnya seperti itu. Tetoron atau buatan Jepang, berhias diri sebagus-bagusnya. Demikian kata mereka. Itu pertanyaan mereka ya. Mohon diperhatikan ya jawabannya loh. Kalau dibuka dan dibalik kitab tafsir yang mu'tamad, keseluruhannya akan terdapatlah bahwa arti zina dalam ayat ini bukanlah perhiasan, tetapi adalah pakaian. Jadi arti yang benar adalah berpakaianlah kalau hendak sembahyang oleh atau tasawuf ke masjid. Orang-orang jahiliyah yang belum paham agama, kalau mereka akan tawaf ya, akan tawaf keliling Ka'bah di Masjidil Haram, mereka tidak berpakaian sama sekali, dan paling-paling hanya sehingga menutup kemaluannya saja.
Maka ketika itu turunlah ayat ini yang artinya, hai anak Adam, berpakaianlah kalau hendak tawaf dan sembahyang di masjid. Dalam hal ini baca dan pelajarilah kitab-kitab tafsir ya. Yang pertama tafsir Tabrani juz 8 hal 159 sampai 162. Tidak satupun dapat tafsir itu dikatakan bahwa ada orang yang mengerti pengertian zina dalam ayat ini dengan perhiasan, tetapi hanya dengan pakaian. Yang kedua, tafsir Hosain dalam memberi arti zina, pakailah pakaian jangan bertelanjang. Hosain 2 halaman 184. Yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun untuk melarang telanjang sebagai dikatakan dalam hadis Muslim, Nisai dan lain-lain, Ibnu Katsir halaman 210. Yang keempat, tafsir Jalalain atau zina di sini berarti pakaian yang menutup aurat. Jalalain 1 halaman sekian ya, nanti dibaca di video sebelumnya sudah ada. Pendeknya, semua tafsir yang masyhur dan dipercaya mengatakan bahwa arti zina dalam ayat ini ialah pakaian yang menutupi aurat, pakaianlah pakaian yang merupakan perhiasan atau pakaian yang mewah-mewah. Yang kedua, sambungan ayat di atas berbunyi kulman harrama ziyatat harrama zinatallahi hillati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq ya. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah diberikan kepada hambanya, juga makanan yang baik-baik. Ayat ini berarti Tuhan marah kepada orang-orang yang mengharamkan makanan yang lezat-lezat yang sudah dihalalkan Tuhan ya. Hal ini bertentangan dengan ajaran tasawuf yang mengharapkan memakai perhiasan dan memakan makanan yang enak-enak dan lezat kita pada kata mereka. Jawabannya yaitu yang pertanyaan tadi di atas ya. Jawaban dalam hal ini tersebut di atas menjadi dua bagian, yaitu orang yang tasawuf bukan mengharapkan pakaian yang mereka cukup dengan pakaian yang sederhana saja. Baju putih bersih saja cukuplah. Begitu juga mereka tidak mengharamkan makanan yang enak-enak dan lezat-lezat, tetapi hanya tidak mau memakannya. Makan minuman dengan makanan itu minuman sederhana saja cukuplah. Prinsip ini jauh perbedaannya, yaitu antara mengharamkan dan tidak mau. Kalau kita tidak mau memakai wol atau gabralden, tidak suka makan gorengan ayam, tidak mau makan daging domba kambing, hal ini tidak menjadi apa-apa karena agama pun tidak mewajibkan kita ya untuk memakai kain wol, gabrin, memakai gorengan ayam, daging domba, daging kambing dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu yang dimaksud dengan zina dalam ayat ini dengan zina pada ayat tersebut di atas, yaitu pakaian orang-orang tasawuf tidak mengharapkan pakaian bagus dan mewah, tetapi hanya tidak suka memakai pakaian yang bagus-bagus, itu mereka suka sederhana saja. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga arti makanan yang baik ialah yang halal. Jadi arti ayat ini tidak sebenarnya menurut ahli-ahli tafsir yang mu'tamad adalah siapa yang berani mengharamkan memakai pakaian yang lebih sederhana yang diberikan Tuhan kepadanya, dan siapakah yang berani mengharamkan makanan yang telah dihalalkan Tuhan untuknya. Yang ketiga yaitu kalau ada orang Islam dianjurkan supaya mereka memalingkan muka dari dunia ini, tentulah orang Islam itu akan lemah, tidak berani lagi melaksanakan perang sabil, dan sesudah itu tentu mengalah saja. Jawabannya, pertanyaan ini berdasarkan dalil akal
Oleh karena itu dijawab pula dengan dalil akal. Kalau dibalik-balik lembaran sejarah lama dari kaum muslimin, maka orang yang berani itu bukanlah dari golongan kaya, tetapi adalah terdiri dari golongan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya. Orang yang takut pada mati adalah orang yang takut meninggalkan harta bendanya, yang banyak takut meninggalkan kemewahan dan kemegahannya. Tetapi bagi orang miskin, mati tidak menjadi soal, karena harta kekayaan yang ditinggalkannya tidak ada, yaitu tidak punya sama sekali. Pada zaman dahulu, orang Islam berani karena mereka